Ya, puji Tuhan, selamat pagi, saudara kasih Tuhan, dimanapun kita semua berada saat ini. Kita percaya kita semua dalam keadaan sehat, mengucap syukur pada Tuhan dan terima kasih pada Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan berbahagia kalau hari ini Tuhan izinkan kembali kita untuk beribadah bersama-sama. Dan biarlah ketika kita diizinkan Tuhan untuk beribadah, mari kita memberikan persembahan, pujian, penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, untuk mengharumkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita ada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, pada Allah yang begitu baik bagi kita semua. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh kebaikan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada hingga saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan kami boleh hidup hingga saat ini. Terima kasih untuk semuanya Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mentadbiskan ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, Dia Allah yang suci, Allah yang mulia. Dengan penuh penghormatan pada Tuhan, kita angkat pujian ini bersama. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci,
Suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah pada saat ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat Roma pasal 6 ayat 13. Firman Tuhan katakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom Aleichem, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, Jemaat GMI Filipi dan Jemaat partisipan dimanapun Anda berada. Saat ini kita seperti biasa beribadah lewat YouTube, karena memang anjuran dari pemerintah kita masih beribadah seperti saat ini. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Kansil dengan tema ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Untuk jemaat, warta jemaat sudah dibagikan lewat aplikasi WA, boleh dibaca di rumah bersama keluarga. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita mau naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan serta berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan kepada seluruh kami jemaat hingga pada saat hari ini kami boleh beribadah di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Nya dan memberkati semua jemaat yang hadir. Firman Tuhan boleh ditaburkan kepada kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan oleh firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayanan kami
di gereja ini melalui pelayanan Zoom untuk minggu di depan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami supaya berjalan dengan baik, supaya seluruh jemaat boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk rekaman ibadah umum, kami berdoa untuk Zoom tunas remaja, kami berdoa untuk Zoom doa jemaat, kaum wanita, pemuda, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong, Bapak Osten Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Zakius Hutapea, Bapak Paul Limahelu, Bapak Sandi Lianto, Ibu MS Yaan, Ibu Sri Pramarta Dati, Ibu Juce Palenkahu, Ibu Suntaria Hutapea, Ibu Jane Mokalu, dan Ibu Wilhelmina Solsepa. Mari Tuhan, Engkau yang melawat anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan sehingga boleh mereka dihiburkan. Mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada Allah saja, karena Engkau adalah tabib yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk anak-anak jemaat yang sudah lulus SD dan SMP, juga untuk kenaikan kelas. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada mereka. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan kepada keluarga-keluarga ini. Kami berdoa agar mereka yang mau mendaftar ke sekolah negeri, Tuhan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan dan setiap prosedur yang boleh mereka lalui boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang hamil di gereja kami, Ibu Meta Nenggolan, Ibu Penny Rahayu, Ibu Yohana Sianipar. Mari Tuhan Engkau yang memberi kekuatan kepada ibu-ibu ini, sehingga bayi yang dikandung boleh lahir tepat pada waktunya Tuhan dalam keadaan sehat. Bapa di surga, kami berdoa untuk sidang sinode GMII yang akan diselenggarakan bulan Maret tahun 2021 di Sintang, Kalimantan Barat. Dana yang dibutuhkan sekitar 1,6 miliar dan ada sekitar 729 juta lagi dana yang kami butuhkan. Engkau Allah yang mampu mencukupkan setiap biaya. Mari Tuhan Engkau yang menolong, membuka tingkap-tingkap langit, membuka berkat-berkat Tuhan, sehingga dana ini boleh dicukupkan tepat pada waktunya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara dan semua pembicara. Engkau yang menuntun, Engkau yang mempersiapkan, Engkau juga yang memberkati kami juga Tuhan. Setiap peserta dari seluruh Indonesia, Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka boleh hadir dalam acara sidang sinode ini. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan semua perangkat pemerintah yang sudah dapat menjalankan tugas dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia di tengah wabah virus corona. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk wabah virus corona ini supaya dapat tertangani sehingga tidak banyak korban lagi yang terjangkit. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang kami naikkan ke hadirat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya kasih Tuhan, saatnya kita mau membaca Mazmur bersama-sama dan secara berbalas-balasan. Kita akan membuka Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Saudara bersama dengan para singers membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-6 kita akan bersama-sama membacanya. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan perikop doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?
Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi kembali. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan telah berbuat baik kepada kita semua. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita semua memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan, karena Dia Allah yang begitu baik bagi kita. Mari kita bersama angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya saudara kasih Tuhan yang telah merasakan kebaikan Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, kita terus tinggikan Tuhan, kita muliakan Dia. Mari bersama kita angkat pujian ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami.
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang memerintah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kasih setia-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kemuliaan. Haleluya Yesus. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Tidak ada satupun di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini, yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Hanya kepadamulah kami membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih atas waktu di mana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kami jemaat-Mu pengertian dan pemahaman, juga kemampuan untuk melakukan seluruh kebenaran ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Salam alehem, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada, baik jemaat Filipi maupun jemaat-jemaat yang lain. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10, kita membaca ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Saya membaca teks ini demikian. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dalam ibadah minggu pada hari ini adalah ketaatan penuh kepada Tuhan. Ketaatan penuh kepada Tuhan. Jemaat, saya membaca sebuah kisah tragis dari seorang pendaki gunung namanya Neil Bedelman. Neil Bedelman. Neil Bedelman adalah salah satu dari 9 orang pendaki gunung yang mengalami kejadian tragis pada tahun 1996 dalam sebuah ekspedisi untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia, itulah
Mount Everest, Gunung Everest. 8 orang temannya, teman dari Neil Bedelman ini meninggal. Hanya Neil Bedelman sendiri yang hidup dalam peristiwa itu. Padahal mereka sudah membayar harga yang cukup mahal, sekitar $65.000 untuk mendapatkan kesempatan emas naik ke puncak Mount Everest. Saat mengevaluasi kejadian yang malang tersebut, Bedelman berkata demikian. Tragedi dan malapetaka yang terjadi tidaklah disebabkan oleh sebuah keputusan atau semata-mata karena kejadian itu, atau karena kesalahan. Tetapi menurut Bedelman, dari hasil evaluasinya itu merupakan sebuah titik yang mungkin mau tidak mau harus terjadi dalam kehidupan seseorang. Bedelman melanjutkan, ada sesuatu yang terjadi dan kejadian itu menjadi katalisator bagi datangnya risiko yang telah diambil di atas Gunung Everest. Sesuatu yang menjadi bencana bagi tim Neil Bedelman adalah badai salju yang mengamuk. Ada seorang jurnalis namanya Todd Burgess mengatakan, jika bukan karena badai yang menimpa Bedelman dan timnya, para pendaki itu tetap akan menghadapi banyak tantangan yang penuh resiko, bukan hanya karena badai. Badai hanya salah satu. Kalau bukan karena badai, maka mereka akan menghadapi resiko-resiko yang lain. Bagi saya jemaat, apa yang dikatakan oleh Bedelman dalam evaluasinya ini adalah sebuah kata-kata yang sangat penting. Bahwa sebuah keputusan yang diambil mengandung sebuah resiko. Keputusan untuk taat kepada Allah pun, seperti tema kita pada hari ini, jemaat. Keputusan untuk taat secara penuh kepada Tuhan pun, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat indah dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Tetapi di sana, di dalam ketaatan yang penuh itu, ada sebuah resiko yang siap menanti. Jemaat, apapun resiko itu, ketaatan yang penuh kepada Allah adalah sebuah kesempatan yang indah bagi seorang anak Tuhan. Mari kita ambil kesempatan itu, sekalipun di situ ada resiko-resiko yang siap menanti kita. Jemaat sekalian, mari kita melihat ada 3 bagian yang akan saya uraikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah dasar ketaatan penuh kepada Tuhan. Apa yang menjadi dasar dari sebuah ketaatan total atau ketaatan penuh kepada Tuhan? Ayat 37 dan 38. Jemaat, ini adalah sebuah pertanyaan yang penting ditujukan kepada para murid. Hei murid,
Apa yang menjadi dasar dari ketaatan kalian secara total kepada guru agung kalian, Tuhan Yesus Kristus? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan penting bagi orang-orang di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu selain para murid. Apa yang menjadi dasar bagi kalian sehingga kalian rela mengikuti Yesus dalam perjalanan-perjalanannya yang jauh? Apa yang menjadi dasar bagi kalian? Dan penting juga pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Penting juga pertanyaan itu ditujukan kepada jemaat masing-masing. Atau suami bertanya kepada istri, istri bertanya kepada suami, orang tua bertanya kepada anak-anak, anak-anak bertanya kepada orang tua. Kita sekalian saling bertanya, apa yang menjadi dasar dari ketaatan penuh kita kepada Tuhan, ketaatan total kita kepada Tuhan. Kalau para murid mengklaim diri mereka itu taat secara penuh, taat secara total sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka apa kira-kira jawaban dari para murid? Atau apa kira-kira jawaban dari orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, di luar para murid yang ada pada saat itu? Apa yang menjadi jawaban dari mereka? Mereka mungkin akan menjawab, kami sudah melihat bagaimana perbuatan Yesus. Perbuatan apa? Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya kan, kalau kita lihat jemaat di pasal sebelum pasal 10 ini, kita bisa melihat di situ bagaimana perbuatan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Di pasal 9 itu ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ada orang buta yang disembuhkan. Ada orang bisu yang disembuhkan. Dalam pasal 8 ada mertuanya Petrus yang sakit demam yang disembuhkan. Mereka bisa berkata seperti itu karena Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dalam pasal 8 juga dituliskan tentang ada orang yang dirasuk setan di Gadara. Ada 2 orang yang dirasuk setan di Gadara, di mana 2 orang itu ditolong. Setannya diusir dan 2 orang itu mendapatkan kelepasan. Mereka bisa jawab itu. Dekat sama Tuhan, taat sama Tuhan karena perkara-perkara itu. Mereka juga bisa berkata, itu di pasal 8 juga ada sebuah masalah keluarga. Ada anak dari seorang kepala rumah ibadat yang meninggal, akhirnya bangkit. Bukan cuma disembuhkan dari sakit, tetapi hidup kembali. Lihat dalam pasal 8 juga ada sebuah masalah alam yang besar. Di mana Yesus tampil, lalu angin ribut itu menjadi reda. Ada juga masalah keuangan itu dengan si Matius, seorang pemungut cukai. Bagaimana Matius bertobat. Dan ada sisi lain lagi jemaat, dari sisi politik. Bahwa para murid atau orang-orang yang lain di luar daripada murid, sebagai orang Israel, di mana tanah mereka pada waktu itu sedang dijajah oleh Romawi, mereka punya keinginan secara politik untuk bisa bebas, merdeka, lepas dari penjajahan Romawi. Ada keinginan seperti itu dan sangat mengharapkan Yesus dapat berbuat menjadi seorang yang bisa memimpin rakyat, mengusir penjajah. Itu semua menjadi dasar.
dari para murid atau orang-orang yang ada di sekitar para murid. Atau mungkin juga seperti saya sudah katakan tadi, hal ini juga ada pada kita. Ada pada saya, ada pada Bapak Ibu sekalian, ada pada jemaat. Kita menjadi orang yang taat penuh, taat total kepada Yesus. Karena wah, Yesus itu jawaban dalam segala perkara. Sakit disembuhkan, setan diusir, masalah keluarga diselesaikan, masalah keuangan diselesaikan. Puji Tuhan kalau kita sudah pernah mengalami itu. Yesus itu ajaib memang. Atau mungkin kita berharap pada waktu yang ada di depan keadaan seperti itu. Mujizat seperti itu terjadi juga pada kita. Tidak salah, jemaat. Tidak salah. Tapi itu semua tidaklah seharusnya menjadi dasar yang utama sehingga kita percaya penuh secara total kepada Tuhan Yesus. Karena kita harus menjadi seorang yang memiliki dasar kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Itu kepercayaannya bebas nilai, jemaat. Bebas nilai. Bukan karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan karena kita menginginkan sesuatu hal yang akan terjadi pada hidup kita. Supaya sakit disembuhkan, supaya kita bisa punya uang banyak, supaya keluarga kita baik-baik saja dan sebagainya. Walaupun itu penting. Tapi tidak bisa menjadi dasar. Yang menjadi dasar bagi kita untuk memiliki kepercayaan total, kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menghendakinya. Tuhan Yesus menghendaki kita percaya secara penuh kepadanya. Tuhan Yesus menghendaki kita percaya total kepadanya. Kita lihat dalam ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 itu disebutkan di situ. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tersirat dalam kata-kata ini bahwa dasar dari kepercayaan total kita kepada Tuhan adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita taat sepenuhnya, taat total hanya kepada Dia, bukan karena perkara-perkara yang lain, tapi karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Raja. Satu-satunya yang patut untuk dipercayai. Yang kedua, jemaat, yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, wujud ketaatan penuh kepada Tuhan. Apa wujudnya? Dalam ayat 38 itu, ayat 34 di situ disebutkan, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Jelas, jemaat. Tuhan Yesus sampaikan di sini wujud dari ketaatan penuh kepada Tuhan. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Damai dari istilah Yunani itu Irene. Irene itu, jemaat, dia istilah yang netral. Dia bisa dipakai untuk keadaan-keadaan rohani,
tapi dia bisa juga dipakai untuk keadaan-keadaan di dalam dunia ini. Jangan dibingungkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Tuhan Yesus sangat pasti datang membawa damai dari surga kepada manusia. Dan Tuhan Yesus tidak datang membawa damai yang sifatnya duniawi. Tuhan Yesus datang membawa damai dari surga. Apa itu Irene atau damai? Irene itu bisa diterjemahkan nyaman. Irene itu bisa diterjemahkan aman. Irene itu bisa diterjemahkan makmur. Irene itu bisa diterjemahkan seperti dalam teks ini, damai. Coba jemaat, damai yang bagaimana yang berasal dari sorga, yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Damai dengan Allah yang paling utama. Kita yang tadinya menjadi seteru Allah karena segala dosa, Tuhan Yesus datang. Dia berkarya dalam penderitaan dan kematian, lalu dia bangkit. Kita menjadi orang-orang yang damai dengan Allah secara vertikal. Damai dari sorga juga adalah damai dengan sesama. Ada banyak istilah dalam Alkitab bagaimana Tuhan menghendaki kita damai dengan sesama. Damai dalam rumah tangga, damai di dalam jemaat, damai antara kita dengan tetangga kita, saling mengasihi, saling peduli, saling mendoakan, saling mendorong satu dengan yang lain. Damai dengan sesama, damai yang Tuhan Yesus bawa dari sorga. Damai dengan diri sendiri. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menerima keadaan fisik kita. Keadaan kita yang bagaimanapun. Terima kasih Tuhan untuk diri saya yang seperti ini. Ya, kita bisa melihat tuh ada seorang namanya Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi dia damai dengan diri sendiri. Dia menjadi motivator dunia untuk membangun hasrat jiwa dari orang-orang yang tidak dapat menerima keberadaan dirinya sendiri. Dan dia membangkitkan banyak hasrat orang untuk survive dalam hidup. Kendati pun memiliki banyak kekurangan. Itu damai dengan diri kita sendiri. Dengan berbagai kekurangan demi kekurangan kita. Bagaimana damai yang diberikan oleh dunia. Lihat dunia, damai dengan Allahnya, bukan dengan Allah Bapa pencipta segala sesuatu. Ada damai pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan Allahnya. Dia pakai jimat. Dia pakai dukun-dukun. Dia bertapa. Dia menghafalkan mantra-mantra dan sebagainya. Damai dengan Allahnya dalam bentuk yang lain. Itu damai dengan Allah secara dunia. Damai dengan sesama. Secara dunia ada damai dengan sesama. Damai yang bagaimana? Dengan sesama di dalam dunia. Orang kumpul saling menjelekan orang. Gosipin orang. Membicarakan bukan kelebihan orang tapi kejelekan orang. Orang kumpul, dia berjudi. Berjudi itu damai di dalam kelompok dunia dengan sesama. Ada juga yang mempunyai geng tertentu begitu. Damai mereka. Mereka bisa tertawa sambil narkoba satu dengan yang lain. Sambil ngomong
memaki dan sebagainya. Itu damai dengan sesama dalam konteks dunia. Damai dengan diri sendiri. Itu orang sombong. Itu dia bangga dirinya sendiri. Nah, orang yang serakah itu demi dirinya sendiri. Narkoba itu banyak keegoisannya dia. Dia dapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan untuk pada hal-hal yang lain. Dia fly. Ada istilah seksualayan. Itu orang masturbasi atau onani, itu ada bahasa khusus itu. Dia menikmati dengan seks dengan dirinya sendiri. Itu damai, ada damai. Tuhan Yesus tidak bicarakan damai itu. Tapi Tuhan Yesus bawa damai dari sorga. Bukan damai di dunia ini. Tuhan Yesus tidak bawa damai itu. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan membawa damai dunia ini. Tapi aku datang membawa pedang. Perhatikan jemaat istilah yang Tuhan Yesus pakai ini. Ini wujud dari ketaatan penuh kepada Tuhan. Pedang. Pedang apa itu? Kita bisa baca teks-teks dalam Alkitab. Khususnya Efesus pasal 6 itu. Tentang pakaian yang digunakan untuk peperangan rohani. Di situ ada disebutkan tentang pedang roh. Apa itu disebut? Firman. Cuma firman. Tuhan Yesus memberikan pedang ya kepada murid-murid. Kepada orang percaya. Pedang firman. Untuk apa? Ini wujud ketaatannya nih dengan pedang yang adalah firman itu. Satu disebutkan di sini dalam ayat 37 itu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini pedang firman yang memisahkan keluarga. Wah, bagaimana firman memisahkan keluarga? Bukankah Tuhan Yesus firman mengajarkan, Alkitab mengajarkan menghormati ayah, menghormati orang tua, menghormati ibu. Orang tua mengasihi anak-anak. Lain, jemaat, bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah pedang firman yang menguasai kita dengan seutuhnya. Artinya kita menjadi orang yang punya prinsip. Prinsip untuk setia kepada Tuhan. Ada orang yang mengikut Tuhan Yesus, akhirnya dikucilkan oleh keluarga. Ada orang yang mengikut Tuhan Yesus, akhirnya tidak diakui sebagai anak, diusir, dibuang. Ada orang yang mengakui Tuhan Yesus, dianiaya, percaya kepada Tuhan Yesus sampai dipasung. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Banyak, jemaat, banyak. Firman yang dipegang olehnya, dia akan menjadi seorang yang setia. Dia tidak akan menyangkal Yesus. Dia menjadi orang yang setia kepada Yesus. Seluruh hidupnya
diberikan kepada Yesus walaupun dibuang, dikucilkan, dianiaya, disiksa, dia tidak akan pernah mau untuk menyangkali Yesus. Dia akan setia pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pedang firman ini memisahkan kita dengan, saya menyebutnya itu dosa atau kuasa kegelapan. Kenapa? Di sini dituliskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jemaat, kenapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib karena dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus membawa kita menjadi orang yang diselamatkan. Kita harus menjadi seorang yang sama seperti Tuhan Yesus, serius memikul salib karena kita orang berdosa. Masa sih kita cuma, saya mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk pengorbananmu di kayu salib, tapi dosa jalan terus? Tidak kan? Kita harus menjadi orang yang pegang pedang firman, lalu menjadi orang yang memikul salib. Firman Tuhan menguatkan, memampukan saya untuk melangkah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saya tidak mau main-main dengan dosa. Saya mau hidup dalam kesucian. Sama seperti Tuhan Yesus serius untuk mengurus saya orang berdosa sehingga saya diselamatkan. Maka saya juga akan menjadi seorang yang serius hidup bagi Tuhan. Tidak main-main dengan dosa. Yang kedua. Yang ketiga adalah pedang roh. Yang memisahkan kita untuk tidak mempertahankan nyawa kita. Itu ada sebuah kekuatan dari firman, dari pedang roh itu. Sekalipun saya menderita, saya mati, saya tidak akan sangkal Tuhan Yesus. Seperti minggu lalu kita mendengarkan kesaksian dari sebuah keluarga di India. Ikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Itu wujud dari ketaatan penuh kepada Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang setia, penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, akibat dari ketaatan penuh disebutkan di sini dalam ayat 37 sampai 38 dan juga 40 sampai ayat 42. Layak bagiku. Sebaliknya dari tidak layak bagiku. Orang yang taat secara penuh kepada Tuhan, akibat dari ketaatan itu, dia dilayakkan oleh Tuhan. Istilah layak itu bagus, dari istilah axios dalam bahasa Yunani, artinya pantas mendapatkan sesuatu. Dia cocok, patut mendapatkan pujian. Saya membaca Wahyu pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-13 untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Ayat 10, Wahyu pasal 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Apa yang dikatakan kemudian oleh ayat ini? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita dilayakkan. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang pada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Antipas
sampai dia mati, dia tidak menyangkal imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Iblis berharap dengan hukuman yang diberikan kepada Antipas, Antipas akan sangkal Yesus, sangkal imannya. Tapi tidak, sampai mati Antipas tetap percaya kepada Yesus. Dan iblis diam, termangu dia. Dia tidak sangka Antipas setia sampai mati. Dan Antipas menjadi orang yang layak, dilayakan dalam di hadirat Bapa. Mari kita menjadi orang yang percaya penuh kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh-Mu membawa kami lebih paham, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, kita telah mendapatkan berkat dari firman-Nya hari ini. Saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami terima, yang disampaikan oleh hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan terus berikan kesehatan pada hamba-Mu ini, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan terus memberikan kekuatan baru daripada Tuhan untuk tetap hamba-Mu ini dalam keberadaannya untuk boleh tetap melayani Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini. Dan kami juga berdoa Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang telah kami terima. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Mari kita angkat pujian ini, tenanglah kini hatiku. Bersama kita katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing
tegak teguh. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini kami mau berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 22 Juni anak Steve Eden Haeser Simanjuntak, tanggal 23 Juni Ibu Juni Tamba Boru Simatupang, tanggal 28 Juni Bapak Tohab Heriandi Sianipar. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam seluruh perjalanan hidup mereka di waktu yang sudah lewat, yang memungkinkan mereka ada sampai saat ini. Kami menyerahkan langkah kehidupan mereka ke depan, kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah akan menjadi bagian bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, baik itu suami dan anak-anak, istri, orang tua, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati keluarga dari anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami memberkati anak-anak-Mu ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk tim yang melayani pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan juga akan terus menjadi bagian dalam seluruh kehidupan mereka melayani Tuhan, sehingga mereka semakin setia dan semakin semangat untuk melayani Tuhan, di mana nama Tuhan saja dimuliakan dan jemaat diberkati. Inilah seluruh jemaat-Mu Bapa. Hamba menyerahkan perjalanan kehidupan sepekan yang ada di depan. Ada banyak masalah dan pergumulan, tapi Engkau selalu hadir, dan kiranya Engkau akan mengizinkan kemenangan lepas kemenangan itu menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Di tengah-tengah kondisi Indonesia seperti yang sekarang ini dengan wabah virus corona, kiranya Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja, ya Bapa, yang layak menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita telah mendapatkan berkat firman Tuhan hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.